Apa kabar teman-teman, sahabat Rama Digital? Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat settingan stempel bulat dengan CorelDRAW. Bagi teman-teman yang baru mulai masuk ke dunia percetakan, mungkin teman-teman ada yang belum paham. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah sediakan contoh settingan stempel untuk membuat stempel runaflex atau stempel kayu ya. Kita akan membuat seperti di contoh. Pertama kita membuat lingkaran, kita pilih ellipse tool atau tekan F7 pada keyboard, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, kita drag. Oke, seperti ini. Kita buat lingkaran. Ini kita akan setting ukurannya dengan diameter 43 mm. Karena di sini kita akan membuat stempel bulat dengan diameter 4 cm atau 40 mm. Jadi untuk menghasilkan stempel dengan diameter 4 cm, kita men-setting dasar hitamnya ini kurang lebih 43 mm atau boleh lebih 45, tidak apa-apa. Nah, kita kasih warna hitam. Kita fill di dalamnya dengan cara mengklik klik kiri pada mouse. Oke, kita sudah membuat dasar stempel. Kemudian kita akan buat lingkaran yang kedua. Lingkaran ini dengan diameter 38 mm. Seperti pertama, kita pilih ellipse tool, kemudian kita tekan pada keyboard, kita drag 38 mm. Oke, segitu 38 mm kita paskan. Ini kita kunci ya, supaya ketika kita merubah size lebarnya di tinggi juga terkunci, ikut berubah. Nah, untuk lingkaran kedua kita kasih outline putih. Nah, kita kasih outline putih. Nah, kemudian untuk besar garis lingkarannya kita ubah 2 pt. Oke, kita ubah menjadi 2 pt. Oke, kita paskan bagian tengah, atau kita seleksi semuanya kedua lingkaran ini, terus kemudian kita tekan C, kemudian E pada keyboard sehingga dia tepat di bagian tengah atau center. Nah, kemudian kita bikin lagi garis atau lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga kita pilih lingkaran kedua, terus kemudian kita tekan tanda plus pada keyboard, atau kita klik kiri lingkarannya, kemudian sementara kita tahan, kita tekan lagi kanan pada mouse. Nah, sehingga menghasilkan duplikat. Oke, kita sudah berhasil menduplikat. Nah, untuk lingkaran ketiga kita ubah besarnya menjadi 1,5 pt. 1,5 pt. Kalau kurang kecil kita boleh pasang 1 pt. Oke, seperti itu. Nah, untuk diameternya kita ubah 36 mm diameternya. Kita tekan enter. Nah, kita sentral lagi, seleksi semuanya, ketik C sama E pada keyboard. Kalau seandainya terlalu sempit jaraknya ini, kita bisa
kita ubah menjadi 35 mm. Oke, menghasilkan ya jarak yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita bikin lingkaran yang keempat. Di dalamnya kita duplikat lagi ini lingkaran ketiga seperti langkah awal, klik kiri pada mouse, terus tahan, kemudian klik kanan pada mouse. Nah, kita sudah berhasil membuat. Nah, untuk diameternya kita ubah menjadi 30. Enter. Kita posisikan juga di bagian tengah. Nah, untuk diameternya kita ubah menjadi 25. Kita ubah menjadi 25. Nah, kita ubah menjadi 25. Ini sepertinya terlalu lebar ya. Tadi kita setting 35, kita ubah aja 35,5 ya. Iya, 35,5 bagus. Nah, kemudian untuk lingkaran keempat ini, diameternya adalah 25 mm. Nah, kemudian kita bikin garis kita bikin segi 4 di bagian tengah dengan cara mengklik rectangle tool atau F6 pada keyboard. Oke, kita sesuaikan kira-kira segitu. Kita klik untuk memberikan warna putih pada lainnya. Oke. Nah, ini untuk besar garisnya samakan seperti lingkaran 1 PT. Nah, ini lebar nah, ini tinggi persegi panjang ini kita kasih 6 mm. Oke, 6 mm. Nah, terus kemudian kita taruh di bagian tengah dari lingkaran yang keempat. Kita seleksiin sudah di tengah-tengah. Nah, itu. Atau kita boleh dengan cara seleksi kedua objek ini, objek segi 4 sama lingkaran keempat. Klik, kita seleksi segi 4, kemudian kita tekan Shift pada keyboard, kemudian kita pilih lingkaran yang keempat ini. Oke. Terus kita tekan CE untuk menghasilkan objek yang memang memotong atau berada melintang di tengah daripada lingkaran. Nah, kemudian sementara ini masih terseleksi dua objek ini, yaitu persegi panjang dengan lingkaran keempat ini terseleksi, kita pilih intersect. Oke. Untuk menghilangkan potongan pada bagian samping kiri dan samping kanan daripada objek lingkaran ini. Oke, kita sudah melakukan intersect. Kita pilih persegi ini, kemudian kita delete. Nah, yang tertinggal adalah di bagian tengah lingkaran. Oke, untuk selanjutnya kita langsung pada
pengisian teks atau tulisan pada stempel. Ini biasanya kita sesuaikan dengan order, tapi ini kebetulan saya pakai toko saya sendiri. Ini sudah kita akan buat sesuai dengan contoh. Oke, kita selanjutnya pilih text tool atau bisa tekan F8 pada keyboard. Nah, kemudian kita tulis UD. Oke, kita tekan caps lock pada keyboard. UD Rama Digital. Nah, kemudian kita klik kiri keyboard untuk memberikan warna putih. Nah, seperti itu. Ini kita pilih bold biar lebih besar, biar lebih tebal fontnya. Oke, di sini kita menggunakan font Arial. Nah, kemudian kita perkecil, kita sesuaikan supaya sesuai cukup di bagian tengah daripada stempel ini. Nah, sesuaikan kiri kanan. Kemudian untuk meletakkan atau memposisikan tulisan ini di bagian tengah daripada persegi 4 ini, kita pilih teks ini, kemudian kita tekan shift pada keyboard, terus kemudian kita pilih persegi, objek persegi ini. Nah, kita tekan, selanjutnya kita tekan C pada keyboard dan E. Nah, sehingga dia posisinya di tengah. Oke, kita sudah berhasil membuat tulisan bagian tengah. Selanjutnya kita akan membuat tulisan bagian atas ini, yaitu merupakan alamat daripada usaha. Kita pilih text tool, kemudian kita ketik Banjar Pasar, Desa Yehembang. Oke, kita warnai dengan warna putih dengan klik kiri pada mouse, kita pilih white, putih. Nah, berhasil. Kemudian kita bold supaya lebih besar, dan kita sesuaikan, kita kecilkan biar sesuai nanti di bagian tengah daripada lingkaran. Oke, nanti kita bisa sesuaikan setelah di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Kemudian kita pilih teks ini, kemudian kita tekan shift pada keyboard, dan kemudian kita pilih lingkaran yang kita buat ketiga ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu bar, tekan teks, kita pilih fit text to pad. Nah, sehingga menghasilkan lingkaran seperti ini. Kita tinggal menggeser di bagian tengah sini, kita bawa turun. Oke, kira-kira sudah di bagian tengah. Sesuaikan. Oke, kita lepas. Kalau kurang, posisinya kurang ke atas, kita drag lagi ke atas. Kita sesuaikan. Oke, kita sudah berhasil. Kalau ini terlalu panjang, kita bisa pendekkan dengan cara menekan di bagian samping kanan. Oke, kita bawa ke atas, kita drag. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan teks di bagian bawah ini. Kecamatan Mendoyo. Kecamatan Mendoyo, kita pilih text tool. Kemudian Kecamatan Mendoyo. Kita sesuaikan besarnya. Oke, misalnya kita kasih warna putih. Oke, kita perkecil, sesuaikan. Kemudian kita pilih, sementara kita pilih teks,
Kemudian kita tekan Shift pada keyboard. Kemudian kita pilih lingkaran yang keempat. Ya. Kemudian seperti langkah di awal, kita pergi ke menu bar, tekan teks, kemudian fit text to pad. Oke. Kemudian kita drag ke bawah. Seperti itu. Oke, kita bold supaya besar fontnya merata seperti teks-teks yang lain. Nah, kemudian kita pilih mirror text vertikal. Kemudian yang di sebelahnya mirror text horizontal. Nah, kita drag. Oke, kita sesuaikan. Nah, oke, kita sudah berhasil. Kemudian kita sesuaikan lagi panjangnya. Oke, kira-kira sebegitu. Coba kita pakai rule. Apa sudah seimbang? Ya, sudah seimbang. Bagian atas juga sudah seimbang. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan ngasih bintang di bagian antara tulisan atas dan bawah. Di sini kita pilih polygon tool. Kita tahan, kita klik kiri pada mouse, tahan, kita pilih start. Nah, kita akan isi start. Oke, kita warnai putih. Nah, kita warnai putih. Terus bagian outline ini yang berwarna hitam agak abu-abu ini kita hilangkan dengan klik kanan pada mouse di no fill ini supaya tidak berwarna. Oke, kita tinggal posisikan di antara teks atas dan bawah. Kalau kurang kecil bisa di drag sebagian sini ya, kita bisa drag. Oke, untuk perkecil, kalau kurang kecil lagi bisa kita sesuaikan sesuai dengan kira-kira harmoni dengan besar kolomnya. Oke, segitu. Nah, kemudian sebelah kanan juga kita akan kasih dengan cara kita tetap pilih ini, kita tekan, kemudian pilih Ctrl pada keyboard, kemudian kita geser ke sesuai dengan posisi ke tempat yang kita inginkan, kemudian klik kanan untuk menduplikasi. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian kalau seandainya ini antar teksnya ini terlalu mepet, Anda bisa posisikan gitu, diposisikan lagi, ulang kira-kira segitu. Terus bagian bawah juga disesuaikan dengan cara men-drag ya ke bawah. Oke, kira-kira segitu. Kita sudah berhasil membuat settingan untuk stempel runa flag kayu dengan diameter 4 cm. Kemudian tahap akhir adalah grup. Kemudian kita print ini untuk kemudian kita tuangkan di karet runa flagnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang memiliki cara berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kalau konten ini sekiranya bermanfaat, tolong dibantu like and subscribe-nya. Oke, terima kasih.